Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke jalan yang selalu mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz Indra yang insya Allah sore hari ini materinya membuat kita semuanya bahagia karena temanya tentang kebahagiaan. Namun sebelum itu saya mewakili takmir masjid ini mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu Majelis Taklim Gurumul yang telah berbagi dengan kita semuanya. Semoga amalan ini akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah waktunya kepada Ustadz Indra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian pengajian Ahad sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya di tengah pandemi yang belum ada tanda-tanda berakhir, dan kita berharap hadirnya kita rutin setiap Ahad, mungkin pagi dan sorenya, Allah memberikan keberkahan kita keberkahan kepada kita sekalian. Salah satunya penjagaan dari adanya wabah pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita alamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majlis yang mulia, majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah jamaah ini ya sepanjang saya di sini alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara-saudara kita sudah mendahului kita dengan sebab datangnya COVID-19, dan alhamdulillah panjenengan semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dengan sebaik-baik kesyukuran. Dan sebaik-baik kesyukuran adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini sedikit materi yang mudah-mudahan setelah hadir pada sore hari ini panjenengan semua menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap hari panjenengan semua mungkin selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap hari kita minta agar diberikan kebahagiaan, tapi kok belum bahagia-bahagia. Nah, mungkin ada yang kira-kira salahnya di mana? Kok tidak kunjung bahagia padahal setiap hari berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzabannar. Tapi kok susah terus. Nah, ternyata jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin salah konsep. Ya, salah konsep. Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kebahagiaan, ya? Atau salah cara pandang dalam menyikapi kehidupan ini, sehingga apa? Sebetulnya sarana-sarana, katakanlah cara materi sudah tercukupi, tapi ternyata belum juga bahagia. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya engkau memiliki sesuatu yang besok untuk dimakan, ketahuilah bahwa dunia dan seisinya ada di genggaman kita semua. Ini konsep sederhana, ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah memberikan motivasi, seandainya besok memiliki sesuatu yang untuk dijadikan sarapan pagi, itu berarti tandanya dunia dan seisinya ada di genggaman kita. Sederhana. Berarti kuncinya adalah pada konsep memahami kehidupan. Nah, di antara sebab yang kadang orang menjadi galau, ya, terlebih di ekonomi saat ini, kok kayaknya Allah tidak adil gitu ya. Terlebih melihat orang yang tidak beribadah kok hidupnya malah senang, mewah. Jadi ini juga perlu kita pahami jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi cara pandang itu perlu. Nah, kebahagiaan itu tidak semata dari materi yang kita miliki. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, ya, ketika kita memiliki sesuatu yang besok untuk kita jadikan sarapan, dunia ada di genggaman kita. Berarti sederhana sebetulnya. Jadi pertama adalah cara pandang kita, ya, terhadap apa yang kita miliki. Nah, di antaranya adalah kita terlalu memiliki keinginan-keinginan yang menjadikan kita tersiksa untuk mengejar keinginan tersebut. Sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, mobilnya Avanza, pengen Alphard. Sudah punya Alphard, pengen Pajero. Ini yang menjadikan kita tersiksa, dipenjara oleh keinginan-keinginan kita. Ini di jamaah sekalian. Lihat bagaimana Rasulullah, konsepnya sederhana sekali. Kalau kita besok ada yang kita jadikan untuk sarapan pagi, ya sudah gitu. Esok hari kita serahkan kepada Allah. Terlebih dari sekarang pemerintah mengucurkan berbagai macam bantuan. Ada BLT, ada apa lagi Bu? UMKM. Kalau saya guru ada BSU, belum lagi dari Kemenak. Jadi sudah lebih dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Berarti kalau kita sudah ada BLT, minimal 15 hari kita bisa sarapan pagi, ya enggak? Ini beban. Jadi apalagi yang jadi masalah satu, kita itu terpenjara oleh keinginan-keinginan. Sampai-sampai Allah SWT mencela orang yang hidupnya itu semata untuk memenuhi perutnya. Apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah dalam urusan dunia. Sampai apa? Dia akan berhenti untuk mengejar hawa nafsunya, untuk mengejar materinya, kecuali kalau sudah dikubur. Ya, jadi kita itu dipenjara oleh keinginan kita, sehingga apa? Tidak pernah puas. Padahal semua sudah kita miliki. Pekerjaan sudah punya, anak sudah punya, pendidikan sekolah sudah dibayar. Kurang apa lagi? Lihat konsep Rasulullah. Belum lagi, ya, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah bercerita bahwa, ya, satu bulan. Nah, bayangkan jamaah sekalian, 1 bulan dapurnya nggak ngebul. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau ummul mukminin, baiti jannati, rumahku adalah surga. Bayangkan, jenengan sudah punya beras cukup untuk 1 bulan, ya enggak? Enggak, ya. Tapi kok masih lihat konsepnya sederhana. Rasulullah, ya, bahkan suatu hari ada seorang pengemis, mungkin pernah ceritakan di sini, ada seorang pengemis datang ke Aisyah radhiyallahu anha, meminta-minta. Di rumah hanya punya 2 korma, bayangkan. 2 korma. Kita masih punya tabungan, ya, dan sebagainya. 2 korma jemaah sekalian. Berarti artinya apa? Gak punya apa-apa. 2 korma. Rasulullah,
ya, yang pemimpin negara yang kalau mau ya semua bisa. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau? Baiti jannati. Berarti apa? Kebahagiaan itu ada di hati. Ada di hati. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah, ya. Jadi kita harus sama-sama fahami bahwa kebahagiaan yang pertama yang menyebabkan kita tidak bahagia adalah terbelenggu oleh keinginan. Banyak keinginan, koken pola, bahasa sendiri koken pola, ya. Yang kedua, kebahagiaan itu tempatnya di hati, bukan pada banyaknya materi. Ini konsep yang kadang kita lupakan. Ya. Yang pertama juga, yang berikutnya, agar kita bahagia kita juga harus paham, ya, hidup di dunia ini tidak akan lepas dari masalah. Jangan bermimpi, ya, kita hidup di dunia tidak akan ketemu masalah. Sepanjang perjalanan hidup kita pasti akan ketemu masalah. Bahkan kita diciptakan di dunia sumber masalah. Kenapa? Dhaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusia itu diciptakan memang suka bikin masalah, membuat kerusakan. Sehingga jangan heran ketika kita hidup pun akan mendapatkan masalah. Ini konsep. Jadi kalau kita lihat orang, ya, jadi istilahnya wong sinawang, ya, ini buatan. Kalau melihat pakai mobil, ya, pergi ke mall, kayaknya hidupnya enak banget. Padahal bisa jadi masalahnya lebih besar daripada kita. Ini buatan. Mungkin kalau kita tahu masalah yang dihadapi orang lain dan terkena pada kita tidak akan sanggup menerimanya. Ya. Jadi jangan melihat kalau ada orang hidupnya mewah terus kita enak, ya, jadi si fulan, ya, hidupnya enak banget gitu, piknik terus, ya, jalan ke mall terus, belanja terus. Kita tidak tahu, karena memang hidup itu sinawang, sekedar melihat. Tapi kalau kita mungkin tahu masalah yang dihadapi orang tersebut, kita tidak akan bisa menghadapinya. Jadi berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, jangan beranggapan hidup tidak akan bertemu dengan masalah. Ini harus kita pahami. Sehingga apa? Hidup di dunia bagaimana kita menyiasati sebuah masalah, bukan malah lari. Sampai ada orang yang akalnya pendek, ya, imannya kurang, ketika ada masalah baru satu bunuh diri. Ini dia beranggapan dengan bunuh diri selesai masalah. Justru dengan bunuh diri dia akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi. Kenapa? Sepanjang belum ditentukan kita sebagai penghuni surga, kita akan terus menghadapi masalah. Sekalipun sudah di alam kubur. Masalah barunya apa? Ketika kita di dunia tidak memiliki amal soleh, masalah yang akan kita hadapi adalah disiksa di kubur. Belum lagi ketika nanti di mahsyar kita akan menghadapi masalah lagi. Belum lagi kita ketika diadili, masalah akan datang bertubi-tubi. Semua orang yang bertemu dengan kita akan menuntut, akan menjadi saksi. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, ya, sebelum kita dipastikan oleh Allah sebagai penghuni surga, kita akan terus berhubungan dengan masalah. Ya. Jadi jangan mimpi kita, ya, hidup apalagi di dunia tidak ketemu masalah. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita seni, ya, menghadapi masalah. Ini yang penting, ya. Jadi bukan malah meratapi, ya, kok koyong ini tenan uripku, ya, kok, ya, seolah-olah merasa bahwa dia adalah orang yang paling sengsara di dunia. Padahal apa? Kalau kita melihat ada yang lebih besar masalahnya, ya. Jadi bagaimana seni menghadapi masalah. Atau jangan-jangan, ya, saya pun punya masalah. Ya, siapa, bahkan Rasulullah, jemaah sekalian, orang yang dijamin masuk surga, manusia terbaik, justru masalahnya adalah orang yang paling besar masalahnya. Kenapa? Bahkan pernah sampai percobaan pembunuhan, diboikot, ya, sampai akhir hidupnya, sepanjang beliau hidup berdakwah, masalahnya banyak, ya. Jadi itu jamaah sekalian, sepanjang kita hidup di dunia, kita akan terus menghadapi masalah. Jadi bukan berarti orang yang berbahagia tidak akan bertemu masalah. Justru orang yang berbahagia
dia pandai menyikapi masalah. Nah, pandai menyikapi masalah, bukan malah lari. Bagaimana tidak dihindari, akan tetap ketemu masalah. Makanya bagaimana kita nanti, bagaimana bekal kita agar kita setiap ada masalah kita bisa tetap merasa bahagia. Yang penting ini kita harus pahami dulu bahwa hidup di dunia akan ketemu masalah. Sebagaimana kita pun diciptakan di dunia membawa masalah. Bahwa fasabil barri wal bahr bima kasabat aidinas. Kerusakan di dunia ini, di bumi ini, salah satu sebab adalah tangan-tangan manusia yang bermasalah. Jadi kita harus pahami bahwa ya, bukan berarti orang hidup bahagia dia tidak memiliki masalah. Justru orang berbahagia dia pandai menyiasati masalah atau pandai mengolah masalah. Atau katakanlah rumah tangga. Siapa yang meragukan bagaimana kualitas rumah tangga Rasulullah? Bicara rumah tangga, Rasulullah adalah rumah tangga terbaik. Apakah beliau tidak pernah punya masalah? Pernah. Ya, pernah punya masalah. Sampai suatu hari Aisyah radhiyallahu anha pulang ke rumah gara-gara ya ada miskomunikasi dengan Rasulullah, sampai apa? Sama ayahnya Abu Bakar balik lagi ke sana. Coba bayangkan. Kita tidak pernah kan sampai menyuruh istri kita pulang. Itu Rasulullah, istri wanita terbaik juga pernah bermasalah ketika berumah tangga. Jadi jangan bayangkan jamaah sekalian, ketika berumah tangga tidak pernah pasti ketemu masalah. Belum lagi Umar bin Khattab, bayangkan ketika di peperangan Al-Gojo, jenderal, sampai setan pun takut kepada Umar bin Khattab. Tapi dia dapat istrinya, diam saja. Umar bin Khattab jamaah sekalian, ketika dia dapat istrinya, ketika istrinya marah-marah, ya, sampai diriwayatkan sampai piringnya dibanting, Umar bin Khattab apa? Diam, ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam ujian, satu tujuannya agar apa? Kita berjalan di atas bumi dan dipanggil oleh Allah dalam keadaan dosa-dosanya terhapus. Makanya kita harus, bahasa sederhananya, enjoy ketika mendapat masalah. Kenapa? Allah datangkan ujian kepada kita bertubi-tubi, silih berganti dalam rangka apa? Mengangkat dosa-dosa kita. Ya, jadi jangan dikatakan ketika diuji oleh Allah, kok saya adalah orang yang paling sengsara di dunia, meratapi. Jangan. Di antara hikmah besarnya Allah datangkan ujian berganti, silih berganti, bertubi-tubi. Ini dia. Hatta yatruku yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atan, sampai dosanya tidak tersisa. Masya Allah. Jadi ujinya sabar. Allah ingin kita berjalan di atas muka bumi dalam keadaan dosa-dosanya diangkat, dalam keadaan apa? Dosa-dosanya bersih. Bukankah Allah SWT dalam ayat lain ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah menginginkan kita ketika datang kepada Allah di hari akhir nanti dalam keadaan qalbun salim, hatinya bersih. Jadi Allah menginginkan kita bertemu dengan Allah nanti dan kadang tidak memiliki penyakit dalam hati kita, dan kadang tidak memiliki dosa. Makanya salah satu caranya adalah di samping amal saleh yang menghapus dosa kita, di antaranya adalah ujian datang silih berganti. Dan ujian terbesar yang diberikan Allah kepada manusia adalah para nabi. Al-anbiya'u summal amsal. Jadi ujian terbesar yang diberikan Allah kepada manusia adalah para nabi. Makanya wajar ya, Rasulullah beberapa kali mendapat ancaman pembunuhan, dituduh gila, dituduh tukang sihir dan sebagainya. Bahkan nabi-nabi sebelumnya dibunuh. Ya. Nah, di samping itu juga Allah menguji kita, ingin melihat seberapa berkualitasnya keimanan kita. Nek panjenengan sudah niat, pokoknya saya mau ngaji terus, saya mau menjadi orang baik, siap-siap mendapat ujian. Siap-siap. Nek jenengan sudah bersepakat suami istri saya akan menjadi keluarga yang akan membawa anak-anak saya ke surga, siap-siap akan mendapatkan ujian. Kenapa? Itulah Allah mendatangkan ujian, mau melihat seberapa kualitasnya keimanan kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
Berikutnya, ya, kenapa kita tidak boleh galau terus menerus? Kenapa kita tidak boleh terus menerus meneratapi ya masalah yang kita hadapi? Ya. Yang pertama adalah apa? Orang yang selalu melulu meratapi masalah, bahayanya banyak. Yang pertama adalah orang yang ya hidupnya selalu galau, ya sedih, dia tidak produktif dalam hidupnya. Contohnya nih, ibu-ibu sedih, kira-kira semangatnya pun boten. Dijamin lagi galau, lagi nggak enak, ya dijamin berantakan isi rumah, cuciannya numpuk nih boten. Males. Nah ini makanya ya kenapa kita tidak boleh galau. Ya, kita lihat bagaimana poin-poin bahayanya larut dalam kesedihan. Yang pertama adalah orang yang larut dalam kesedihannya, dia tidak akan produktif. Sholat dia males, baca Al-Quran juga males, ya setrikaan nyumpuk ini bapak juga males kerja, juga biasanya semangat pagi-pagi habis ngopi sarapan, ya jalan-jalan sepedaan males, habis nih waktu teringkan, ya jadi yang bapak juga males kerja ini botan. Kenapa? Sedih. Makanya ketika ada masalah dicari solusinya, ya makanya pentingnya suami istri komunikasi, ya jangan malah diem-dieman. Makanya dalam hadis kemarin sudah dibahas, makanya dalam hadis ya seseorang tidak boleh saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Kenapa? Kalau lebih 3 hari setan akan berperan. Ya, makanya toleransi ketika kita ada masalah, salah satunya di rumah tangga. Kalau sudah 3 hari, sudah pokoknya harus selesai masalah. Jangan malah diem sampai berbulan, nanti setan akan berperan. Jadi toleransinya jamaah sekalian, kalau sedang ada masalah cukup 3 hari saja. Selebihnya udah harus satu sama lainnya bersepakat, punya harus baikan. Ngapain juga lama-lama? Ini bukan ngapain lama-lama, ya diem-dieman dalam rumah, nggak enak, ya nggak enak kita satu rumah kok diem-dieman, ya. Kenapa ini dia? Orang kalau sudah galau, sudah larut dalam kesedihan, dia tidak akan produktif, baik dunia maupun akhirat. Dijamin rumah berantakan. Bapaknya juga kerja males-malesan, ya di kantor juga main game terus. Iya ada saya punya temen ya yang mana sudah tua ya, senang main game di handphone. Bisa jadi dia melepas kegalauannya. Atau di rumah juga ya, rumah sampahnya banyak, setrikanya numpuk, cucian yang kotor juga banyak. Itulah sebabnya kenapa kita harus bahagia, karena banyak manfaatnya kalau sudah bahagia. Yang kedua, orang yang galau, orang yang sedih, ya orang yang larut dalam meratapi masalahnya, dia tidak akan berani mengambil risiko. Yang mungkin pas udah lagi males ngapain ngaji, padahal cuman hujan, ya. Jadi orang yang sedih, ya dia tidak akan berani mengambil risiko sekalipun kecil. Dia mengurung diri, ya merenung, dia meratap dan sebagainya, seolah dia adalah orang yang paling dikucilkan di dunia. Itu makanya bahayanya galau. Resiko yang kecil saja tidak berani diambil. Makanya Rasulullah ya dalam Al-Quran mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita diminta untuk tiap hari berdoa dengan doanya agar kita selalu bahagia. Jadi yang kedua adalah, jadi orang yang sedih tidak akan berani mengambil resiko sekalipun itu kecil. Mau nyuci, aduh kok banyak banget. Ya karena sedih itu kan, orang sedih itu tidak bisa, bahasa kerennya move on, ya. Gimana? Bahasa kerennya orang yang galau tidak bisa move on, ya terus ya. Yang ketiga, ini pasti ya, orang yang larut dalam kesedihan karena masalah yang dihadapinya, dia tidak akan mampu tersenyum. Sekalipun tersenyum, dia kecut. Kenapa? Kalau orang sudah mampu tersenyum dengan seterus-terusnya, banyak sekali manfaat. Di hadapan orang lain, orang tidak akan curiga. Orang kalau sudah saling tersenyum, makanya dalam Islam
ya orang yang menampakkan wajah bersih-bersih bagian sedekah, kenapa? Manfaatnya banyak. Berbeda dengan panjenengan ketemu tetangganya kecut, bahasa Klatennya, jadi kalau bahasa Brebes itu nyurang ya, dilipet ya, pasti curiga gitu kan, padahal tidak punya masalah kok ngopo ya. Iya, ini makanya. Jadi orang kalau makanya sunnahnya kita ketika ketemu saudara kita tersungkan apa? Untuk menghilangkan kecurigaan. Ya, makanya orang kalau sudah sedih larut dalam masalahnya, dia akan susah tersenyum. Karena padahal senyum itu banyak manfaatnya. Ya. Belum lagi kalau kita bahas dari sisi psikologi ya. Karena dulu saya juga pernah dapat pelajaran psikologi luar biasa. Makanya bahayanya ya selalu sedih, pentingnya bahagia. Kemudian berikutnya di antara bahaya orang yang selalu larut dalam kesedihannya, dia akan kehilangan optimisme. Nah ini penting, karena hidup itu perlu optimis. Lihat bagaimana Rasul ketika perang Khandaq ya, ketika itu kaum muslim masih sedikit. Di antara strategi untuk melawan musuh-musuh Islam yang begitu banyak, strateginya adalah dengan perang Khandaq. Jadi menggali parit. Jadi parit itu dibangun ketika kuda melompat tidak sanggup, berarti luas ya, luas. Jadi kalau kuda melompat itu tidak sanggup, pasti kecebur. Dan di bawahnya jebakan. Nah, ketika Rasulullah menggali parit, ya alat untuk mencangkul itu mengenai sebuah batu dan menyala. Lihat, ini tanda dari Allah bahwa kaum kafir ya akan kita kuasai. Optimis, padahal jumlahnya sedikit. Dan ketika itu Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Lihat bagaimana mencontohkan bagaimana optimisnya beliau. Nah ini pentingnya kita memiliki sifat tafaul, optimis dalam hidup. Makanya hati-hati ya. Orang kalau sudah sedih, rasa optimisnya mati. Ya udah, kalau seorang bingung mau ngapain, karena dia tidak punya gambaran ke depan seperti apa. Ya makanya ada ahli hikmah mengatakan untuk memotivasi kita agar optimis, masa lalu adalah kenangan, saat ini adalah kesempatan, masa depan adalah cita-cita. Nah ini dia. Jadi kalau kita punya masa lalu yang jelek, sudah dibuang dan jangan ingat-ingat. Nah ini ya kadang kita yang bikin kita sedih, mengingat-ingat masa lalu. Naudzubillah ya. Apalagi yang punya mantan, ya itu naudzubillah ya, jangan. Kita harus terjebak dengan kenangan masa lalu sehingga apa hidupnya padahal sudah bahagia, tiba-tiba kok ingat. Nah, saya pernah punya ada jamaah yang nanya kepada saya, Ustadz bagaimana ketika saya padahal sudah punya cucu, kok tiba-tiba saya keingatan mantan Ustadz. Ya. Bu, ya yang saya jawab, ya yang lalu biar berlalu Bu, udah jenengan jangan sedih teringat. Makanya kata ahli hikmah, yang lalu adalah kenangan, biarlah berlalu. Saat ini adalah kesempatan, masa depan adalah cita-cita. Kita optimis. Ya kita optimis. Berikutnya jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, yang terakhir di antara bahaya ya orang yang larut dalam masalahnya, dia bersedih, mengurung diri adalah dia kehilangan semangat untuk berkarya. Ya mana nih? Ya ini bapak-bapak blokro ya mutung. Coba nih panjenengan usaha kue, tiba-tiba punya masalah, berantakan semuanya. Ya padahal pekerjaannya adalah yang menuntut ketelitian tinggi. Ya lo coba, atau ibu-ibu yang jualan kue yang semuanya butuh ketelitian ya. Ketika jenengan dia ada masalah, semangat boten, bubrah semuanya. Semuanya berantakan, rasanya tidak enak, ya bentuknya juga berantakan. Makanya jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, pentingnya kita ya bagaimana seni mengatasi masalah. Nah nanti kita lihat bagaimana ya Islam ya mengajar manusia, umatnya agar selalu bahagia. Sebagaimana tadi disinggung, bagaimana sederhananya konsep bahagia yang diberikan oleh Rasulullah atau yang diceritakan sebagai saksi hidup Rasulullah. Bagaimana pernah dalam satu bulan dapurnya tidak kebul, tapi sanggup mengatakan baiti jannati,
Wong sudah punya rumah, suaminya punya penghasilan, sudah punya kendaraan, kok belum sanggup mengatakan baiti jannati, berarti ada yang salah. Ada salah konsep dalam hidupnya. Padahal semua sudah bisa makan, SPP anaknya sudah bisa terbayar, atau bahkan mungkin ya sudah ada subsidi dari pemerintah, kok masih mengatakan kok yang ini tenang muridku. Lihat bagaimana Aisyah, saksi hidup Rasulullah, ya, yang 1 bulan pernah tidak ngebul dapurnya, sanggup mengatakan baiti jannati. Berarti ada konsep hidup yang dijalani, sehingga apa? Dalam kekurangan ya, tapi sanggup mengatakan baiti jannati. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT. Berikutnya, di antara sebab yang menjadikan kita selalu galau, selalu sedih, suka melihat orang lain di atas kita, terbelenggu dengan pemandangan yang dilihatnya dari sisi ekonomi kita kalah. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita keseringan lihat ke atas, wah tetangga saya rumah sudah lantai 2 ya, kok saya cuma gini-gini aja. Nah kita itu terbebani dengan seperti itu. Ya, kita syukur sekarang ini. Ya lihat bagaimana tadi Rasulullah, ketika kita sudah punya sarapan untuk besok pagi, ya sudah, kita sudah berbahagia. Berarti tidak perlu lihat kanan kiri. Ya, kita syukur, alhamdulillah. Ya, anak istri sehat, kita nikmat. Ya, banyak ketika ya kepala rumah tangga ketika ngelihat, kan nikmat ya, lihat ya ketika pulang dari pergian, pulang malam lihat anak istrinya tidur pulas, wah nikmat banget. Gimana Pak? Nah, pulang dari jauh atau pulang malam melihat anak istri tidurnya pulas, itu kan sehat, itu nikmat. Terutama saya nih pulang malam itu, pulang-pulang anak istri sudah tidur, nikmat banget itu jemaah sekalian. Ya. Nikmat itu saya ngalami. Jadi naik ngisi pengajian malam-malam, pulang-pulang istri sudah pada pulas gitu, anak gede sehat-sehat, saya suka memandangi jemaah sekalian. Benar, alhamdulillah bahagia sekali. Ya, bahagia. Padahal di pondok berapa gajinya? Beda dengan orang-orang yang mungkin ini yang tidak dirasakan apa yang dirasakan orang yang mewah. Belum tentu orang mewah bahagia, belum tentu. Jadi kita syukur sekarang jamaah sekalian dirahmati Allah Taala. Berapapun apa yang kita miliki, kita lihat bagaimana Rasulullah contohkan. Ketika besok kita masih bisa sarapan, dunia ada di genggaman kita. Sederhana sebenarnya, tapi berat. Gimana? Ketoknya gampang, punya abot. Jadi itu tadi, tidak perlu keseringan lihat orang yang di atas kita, lihat kanan kiri kita sudah ya lebih dari, kata ulama, kalau kita tidak bisa mengejar ya dalam hal dunia, kita kejar dalam urusan akhirat. Kenapa? Kebahagiaan sejati hakiki ada di surga. Gimana? Nek panjenengan ya hari ini bahagia, karena di dunia itu bahagianya sementara. Senikmat-nikmatnya orang naik Alphard ya, ketika tidur belum tentu dia senikmat ketika naik Alphard. Gimana? Bahkan ada orang-orang yang hidupnya melimpah ya, dia tidur harus minum obat tidur. Gimana? Ada ya, ada cerita yang sahih, ada orang ya satu harinya, karena beliau pengusaha ya, satu harinya bisa 1 miliar ya, tapi setiap hari dia harus cek dokter. Dia khawatir setiap hari sebelum kerja dia harus mendatangkan dokter untuk memastikan ketika dia beraktivitas sehat. Jenengan pernah kayak gitu Bu? Pak, mau ke sawah harus cek dokter, khawatir? Boten, enggak. Alhamdulillah nikmat, tidak pernah khawatir. Saya mau ke pasar tidak pernah boten, enggak pernah khawatir, nikmat. Beda dengan ada orang yang kaya ya, setiap saat harus cek dokter ya, makan ini harus pikir-pikir. Dengan makan gorengan tempe nyaman boten? Nyaman. Ada orang yang hidup kaya melimpah, makan daging saja nggak boleh, makan seafood saja nggak boleh. Kita alhamdulillah ya, bersyukur makan tidak ada pantangan, nikmat. Itu bagian dari keberkahan. Gimana? Jadi tidak perlu banyak tengok kanan kiri, yang penting ada di hadapan kita, nikmati. Itu yang konsep yang diajarkan oleh Rasulullah.
Sederhana, tapi kita abot. Lihat, coba sekalian dirahmati Allah Taala dari Abu Dzar, ya. Beliau berkata, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Amarani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'i amarani bihubbil masakin, ya, wadnuwi minhum wa amrani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa faqih. Ya. Jadi kekasihku yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 7 perkara padaku. Di antaranya adalah beliau memerintahkan agar mencintai orang-orang miskin. Nek dengan kata ulama, ya, kata al-hikmah, di antara cara untuk mendapatkan kebahagiaan sejati adalah memberi kepada orang lain. Ya, di antara cara agar jenengan merasakan bahagia adalah jenengan menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Senyum orang yang kita beri bisa jadi lebih bahagia daripada orang yang memberi. Karena ini Rasulullah, ya, mencintai orang miskin. Kemudian apa? Memerintahkanku agar melihat orang yang berada di bawahku, tidak melihat apa yang orang melihat orang yang ada di atasku. Ya. Jadi seperti tadi, tidak kebanyakan melihat orang yang ada di atas kita dari sisi materi, karena akan menjadi beban bagi kita, menjadi munculnya hasrat untuk mengejar. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, manusia kalau sudah memiliki emas sebesar 2 gunung Uhud, ketika diberi 1 gunung Uhud lagi emas, dia akan menerimanya, tidak akan puas. Apalagi, ya, melihat orang yang dari sisi ekonomi kita di bawah, kita akan bernafsu untuk mengejar. Ini tersiksa. Makanya pentingnya kita qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini kadang terjadi, terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Nah ini jadi terlalu sibuk mikir urusan orang lain, padahal urusan tersebut bukan urusan kita. Terlalu kepo bahasa gaulnya, terlalu kepo, terlalu peduli, dan pedulinya tidak tepat, ya, syirik bahasanya, bukan syirik dalam hal akidah, ya. Jadi terlalu mengurusi urusan orang lain, ini dibahas, ini dikomentari, ya, terlalu banyak komentar, ya. Makanya, ya, ada istilah kalau orang tua kita mengajari kita berbicara, ya, itu mudah. Yang paling susah adalah belajar untuk diam. Gimotan, kita tuh paling pandai mengomentari orang lain, padahal dengan banyaknya mengomentari orang lain beban bagi kita. Ini dikomentari, itu dikomentari. Nah ini bahaya. Jadi menjadi orang peduli tapi kurang tepat, ya, urusan lain diurusi. Sampai-sampai ada yang saking merasa marah, terlalu banyak dikomentari orang lain. Nek peduli sama saya, bayarin listrik rumah saya. Saking seringnya apa-apa dikomentari, kalau kamu peduli saya, udah bayarin SPP anak saya. Karena saking gemesnya, ya, direncoi oleh orang lain. Jadi jauh sekalian dirahmati Allah Taala, jangan habiskan waktu kita untuk mengomentari orang lain. Lihat di Mesir, jemaah sekalian, lihat orang-orang yang selalu berkomentar, ya, apalagi sekelas kita mengomentari pemerintah, ya. Udah ada yang ngurusi pemerintah. Jadi kita jangan dihabiskan untuk membicara sesuatu yang bukan tanggung jawab kita. Urusan kita kadang kita juga tidak bisa menanganinya, kita mengurusi yang lebih besar. Kita fokus apa yang kita mampu. Nah ini kadang kita mengurusi urusan yang sebetulnya bukan urusan kita, bukan tanggung jawab kita. Beban akhirnya hidupnya tidak tenang. Ya, makanya, ya, dan sebuah kisah dalam Riyadhus Shalihin ada, mungkin pernah disinggung di sini. Ini karena orang ini tidak pandai mengurusi orang lain. Justru malah sebelum tidur dia memaafkan orang yang mendoliminya, ya. Jadi jasadnya di dunia tapi sudah namanya ada di surga. Nah, siapa diantaranya adalah orang yang ketika mau tidur, menjelang tidur, dia maafkan orang-orang yang mendoliminya. Itu artinya dia tidak terlalu memikirkan ocehan orang lain, ya. Dia tidak memikirkan siapa saja yang pernah usil dengan hidupnya.
Dia justru sebaliknya, ketika mau tidur dia muhasabah. Saya maafkan si fulan, saya maafkan si fulana. Sehingga apa? Tidur hatinya plong. Ya, ini dia. Tidak disibukkan waktunya untuk mengomentari orang lain. Ya. Ini diantara jalan-jalan menuju kebahagiaan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Taala. Berikutnya adalah ini yang pokok. Nah, ini yang pokok diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian juga disampaikan oleh para ulama. Resep hidup bahagia. Kalau tadi sebab-sebab yang mendatangkan kegalauan, sebab-sebab yang menjadikan kehidupan kita tersiksa, bahasa pahitnya tersiksa dengan apa? Masalah yang kita hadapi. Yang pertama adalah senantiasa bersyukur. Ini dia. Ya, senantiasa bersyukur. Bahkan Allah menjanjikan la azidannakum, Allah akan tambah kenikmatannya. Ya. Nah, ini dia masalah adalah yang menjadikan kita terbelenggu oleh keinginan kita, hasrat kita, hawa nafsu kita adalah tidak bersyukur, selalu kurang. Sebagaimana tadi, manusia kalau sudah punya emas sebesar 2 gunung Uhud dan ditawari lagi 1 emas gunung Uhud, dia pasti terima karena tidak puas. Sampai-sampai Allah celah, alhaakumut takatsur hatta surtumul maqabir. Manusia itu tidak akan berhenti dari hasratnya tentang dunia kalau sudah dikubur, sudah selesai. Sudah. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah menjadi orang yang bersyukur, karena itu akan mengerem nafsu syahwatnya. Hasrat untuk selalu dunia dan dunia. Padahal cara efektif untuk mengerem hawa nafsu dan selalu bersyukur. Bahkan Allah janjikan la in syakartum la azidannakum. Allah menggunakan, kalau bahasa nahwu menggunakan 2 penekanan, huruf lam dan tas. La azidannakum, sungguh-sungguh pasti akan. Berarti janjinya tidak palsu. Janji Allah pasti tepat. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan mengganti yang lebih baik. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, agar resep pertama agar kita bahagia adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan dari syukur kita adalah Allah tambah yang lebih banyak lagi. Ya, Allah tambah yang lebih banyak lagi. Nah, ini dia, ada 5 konsep syukur yang harus kita pahami. Ya, ada 5 konsep syukur yang harus kita pahami sehingga benar-benar kita mendapatkan ya perasaan yang selalu bersyukur ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketundukan, ya, orang yang bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, ya Allah, alhamdulillah. Pasrah, tunduk hatinya, tidak ya Allah kurang, ya Allah. Jadi ketika Allah memberikan kita rezeki, ya Allah alhamdulillah. Ya, jadi jangan malah berenungi Allah, kan ada malah gerundel berhusudun kepada ada. Jadi kan ada orang yang menghibai Allah, ya Allah, cerita kepada temannya, sepertinya Allah tidak ada. Nah, ini bahaya. Jadi menghibai Allah di hadapan manusia ini fatal. Cerita kepada temannya, kayaknya Allah tidak adil deh, ini bahaya. Tidak ada ketundukan di hadapan Allah SWT ketika diberi nikmat. Padahal harusnya tunduk ketika diberi nikmat. Ya Allah alhamdulillah, pasrah. Tidak malah ya Allah kurang, ya Allah. Jadi tunduk ketika diberi oleh Allah Taala nikmat, karunia, ya Allah alhamdulillah, mudah-mudahan besok ditambah lagi, ya Allah, begitu. Jadi tunduk, qanaah, ya, yang diberikan oleh Allah Taala. Yang kedua, rasa cinta terhadap Allah SWT ketika memberi nikmat. Ya Allah, ya Engkau maha baik, ya Allah, Engkau telah memberikan apa yang saya minta. Bahkan mungkin Allah memberikan kita apa yang tidak pernah kita minta. Gimana? Kenapa? Allah itu paling tahu apa yang harus diberikan kepada hambanya. Bisa jadi dengan Allah memberikan kita harta melimpah, justru jauh kita dengan Allah. Bisa jadi Allah limpahkan karunia, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, tapi kita malah jauh dari Allah SWT. Bisa jadi malah ketika Allah bukan pintu karunia, jangan tidak jadi ngaji lagi karena sibuk piknik,
sibuk ke mall. Nikmatan, makanya nikmat sekarang ya. Jenengan bisa ngaji, bisa, maksudnya kok ngaji enak itu nikmat, disyukuri. Bisa jadi kalau tiba-tiba jenengan diberi uang kaget terus bisa beli iPad, nanti malah lupa masjid ini, Ar-Rahmah ini. Wah, mumpung lagi slow tak muter-muter. Mobilnya anyar, nanti lupa ternyata jadwal ngaji. Nah itu dia. Jadi Allah itu paling tahu kapan waktu yang tepat untuk Allah bukakan karunia untuk hambanya. Sehingga apa? Ketika Allah berikan kita nikmat, tapi malah tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Makanya pentingnya kita ya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan rezeki. Ini konsep dalam bersyukur. Yang keempat, memuji. Yang ketiga, ya mengakui. Wah, takut kelewat. Yang ketiga, mengakui seberapapun besar Allah berikan nikmat kepada kita. Kita akui bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Jangan malah lupa daratan. Istilahnya kacang lupa kulitnya. Jangan sampai kita menghargai nikmat itu ketika Allah berikan ujian. Misalnya sariawan. Saya sering berikan contoh sariawan. Setiap hari kita berbicara tidak sadar bahwa ini adalah nikmat. Begitu diberi sariawan 1 minggu, ya Allah ternyata kemarin lidah saya itu nikmat ya sekarang. Dan sampai kita ingat nikmat Allah ketika kita diuji, dicabut nikmat tersebut. Misalnya mata, tiap hari kita bisa melihat dengan nyaman, melihat yang indah-indah. Tiap pagi nyirami lihat bunga anggrek, ya, lihat bunga janda bolong. Nikmat. Tapi kita tidak sadar bahwa itu nikmat. Begitu diberi sakit mata, ya Allah kembalikan saya seperti kemarin. Kita baru sadar bahwa kemarin ada nikmat yang luar biasa. Nikmatnya kita tidak syukuri dengan sehatnya mata. Nah itu, jangan sampai kita menyadari betapa besarnya nikmat mata kita setelah Allah uji dengan sakit mata. Nah ini jangan sampai. Makanya mumpung belum diberi ujian, kita syukuri. Kita, ya Allah, badan yang sehat ini dari Engkau ya Allah, bukan dari yang lain. Jadi jangan sampai ya kita itu diingatkan dengan cara-cara yang kasar. Shock terapi, jangan sampai ya. Jangan sampai kita diingatkan oleh Allah dengan cara-cara yang tidak kita sukai, shock terapi istilahnya ya. Kita diberi, misalnya diingatkan oleh Allah ya, diuji dengan sakit kepala ya, sementara kemarin kemana saja ya, tiap hari kita diberi kepala yang sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep syukur berikutnya adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini tingkatan yang ringan ya, tapi luar biasa. Tingkatan pertama dari syukur adalah senantiasa mengucapkan alhamdulillah ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah suami saya hari ini mendapatkan dari pasar, alhamdulillah disyukuri. Jangan kok cuma dapat segini, jangan. Suami capek-capek, panas-panas, pulang-pulang malah kurang. Ini alhamdulillah, ini kufur terhadap semua. Hati-hati nih ibu-ibu, tidak pernah mensyukuri suami, hati-hati. Dan di antara sebab, di antara yang Rasul kabarkan sebab wanita banyak di neraka adalah tidak mensyukuri apa yang diberikan suaminya. Nah ini dia musibah. Musibah. Suaminya sudah capek-capek dari pasar, kerja sampai keringetan, begitu dikasih jatah, kok belum semini. Jangan sampai, hindari kata-kata itu, cuma sekalian hindari ya. Hargai kerja keras suami, hargai perjuangan suami ya. Suami panjenengan rela ya, mungkin ada beberapa jam, itu bukti cinta suami panjenengan. Hati-hati ya. Betapa banyak di luar sana ya orang-orang yang tidak mendapatkan nafkah ya. Kita syukur, kita akui semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, konsep syukur yang benar adalah tidak digunakan nikmat tersebut untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan untuk beribadah kepada Allah, kita diberi waktu yang luang, ada jadwal ngaji. Nah bentuk syukurannya adalah ngaji. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan manusia dan sering menjerumuskan manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah ini bahaya. 2 nikmat ini sering dilalaikan dan justru menjerumuskan. Nah bentuk kesyukuran kita adalah menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Kita diberi kesehatan ya, tenaga ya, untuk beribadah, untuk sholat,
untuk sholat duha, untuk ngaji Quran, untuk ngaji, punya waktu kosong ada informan pengajian, kita datang. Kalau memang itu slow, ya. Kalau memang itu slow, naudzubillah. Ya sekarang banyak orang habis waktunya ya untuk media sosial. Jangan termasuk itu, ya. Jangan termasuk, ya. Apalagi naudzubillah ya. Dan kebanyakan yang makanya kenapa ya Rasulullah wanti-wanti ketika diwadah ya yang paling dominan nasihat adalah wanita. Kenapa? Wanita fitnahnya banyak, perfitnahnya banyak, ya. Apalagi sekarang ya, kadang saya sendiri kan senang medsos itu, aktif di medsos, kadang suka nongol iklan. Nah rata-rata adalah korbannya wanita yang suka tiktokan itu, naudzubillah. Padahal punya suami, punya anak, sampai ada yang di belakang anaknya. Apa mereka kurang bahagia dengan keluarganya? Naudzubillah. Wanita yang terfitnah, makanya Rasulullah ketika diwada yang diingatkan adalah wanita. Banyak-banyak berinfak. Karena apa? Penduduk neraka yang terbanyak adalah wanitanya. Berinfaklah para wanita. Ya mudah-mudahan panjenengan bukan termasuk itu, ya, karena sudah rajin ngaji, berbakti kepada suami, syukur ya apa yang diberikan suami. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Berikutnya di antara resep bahagia adalah sabar. Nah ini dia. Jadi seni dalam mengolah masalah adalah sabar. Nah ini kadang kita kurang sabar, ya kurang sabar. Sampai-sampai Rasulullah ketika menjawab pertanyaan sahabat, ya Rasulullah ketika itu sahabat ujiannya banyak, sampai ada yang dibunuh, diboikot, tiap hari ditolimi, sampai beliau sampai ada sahabat yang mungkin namanya sahabat manusia kan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah sampai kapan kami harus bersabar? Sampai-sampai Rasul bercerita, umat-umat sebelum kalian ada yang digergaji, ada yang dibelah, ada yang ditusuk pakai besi panas. Ya, jadi untuk memotivasi. Sampai-sampai Rasul mengatakan, hatta talqauni ilal khut. Sampai kapan kita harus bersabar? Sampai engkau di akhir nanti bertemu denganku, kata Rasulullah, di telaga Haud. Itu artinya sebelum kita di surga akan bertemu dengan masalah. Rasulullah juga bilang demikian, mengatakan demikian, sampai engkau bertemu denganku di telaga Haud. Artinya apa? Sudah ada di zona nyaman, bahasa kerennya. Sudah tidak ada fitnah lagi. Sudah melewati fitnah-fitnah yang berat. Sudah bisa dipastikan kita menjadi penghuni surga. Jadi selama kita hidup, sekalipun nanti ya di mahsyar, di mizan, kita akan bertemu dengan masalah. Kita akan berhenti dari masalah kita ketika sudah ditetapkan sebagai penghuni surga. Karena di surga tidak ada masalah. Nek jenengan belum ngomong, berarti kan ngomong saja masalah. Belum, berarti nanti jenengan pelayannya belum ngomong, pelayannya sudah datang memberikan apa yang kita inginkan. Gak ada masalah. Pelayannya itu kuat-kuat, muda-muda, jadi sudah bisa membaca isi hati kita. Katakanlah kan sampai-sampai gini, kan ada cerita saya ya. Sampai-sampai ada penghuni surga yang ingin bercocok tanam. Ya, padahal Allah sampai tersenyum, bukankah engkau sudah aku berikan apa yang kalian minta? Iya Rasulullah, kali ini saya ingin bercocok tanam. Allah berikan kepada hamba tersebut biji-bijian, kemudian sekali tanam langsung berbuah. Gak ada masalah. Nandur langsung. Nah sekarang misalnya Pak Rian nandur apa? Nandur mangga, ya perlu dirapok, ya perlu dikasih apa insektisida, semuanya. Yang bapak-bapak yang petani coba tahapnya panjang, belum kena wereng, belum sudah tinggal panen, hujan gede rubuh. Nah masalah sudah panen, masalahnya apa? Dijual murah. Semuanya masalah. Ya, jadi jemaah sekalian dirahmati Allah, jadi seni di antara seni untuk menghadapi masalah adalah sabar. Ya, sampai kata Rasulullah, hatta talqauni ilal haud, sampai engkau bertemu denganku, dengan Rasulullah di telaga nanti. Itu artinya sudah berada di zona nyaman, sudah tidak ada lagi ujian, sudah semua tahapan-tahapan perjalanan di akhirat sudah selesai. Insya Allah. Jadi siapnya bekalnya adalah sabar. Nah, ungkapan yang salah adalah kan sabar ada batasnya, salah.
Ini menyesatkan. Ini menyesatkan. Kan sabar ada batasnya. Salah. Sabar itu tidak ada batasnya. Lihat dari mana? Rasulullah. Hatta talqoni ilal khaut. Berarti sepanjang kita masih ada di dunia, pasti kita akan ketemu masalah. Dan kita harus berbekal dengan sabar. Bahasa kerennya, seni mengolah masalah adalah sabar. Itu bahasa kerennya, ya. Iya. Memang kalau nggak sabar mau ngapain lagi? Bunuh diri. Masalahnya tambah besar. Ya. Terus kita mau lari, misalnya rumah tangga ya. Saya pun pernah masalah menyerah. Apa kita mau lari minggat terus nggak balik lagi? Tambah panjang nanti masalahnya. Malah dicari polisi. Di rata-rata apalagi yang KDRT dilaporkan sama istrinya. Makanya toleransi 3 hari. Kalau sudah 3 hari udah. Makanya pentingnya berilmu. Makanya ya nanti suatu saat kita ada hanya selama kita masih di dunia akan ada masalah. Jadi keluarga Rasulullah pun pernah ketemu masalah, apalagi malas rumah tangga ya. Karena kita disatukan dari 2 sifat yang berbeda. Pasti ketemu. Gak mungkin kita jarang ya nikah dengan watak yang sama, hobi yang sama, apalagi selera sama. Susah nyari. Susah nggak? Susah. Kok nikah kriterianya saya pengen, nggak mungkin ketemu. Karena memang satu keluarga punya anak 5 pasti berbeda wataknya. Apalagi dari rahim yang berbeda. Kok pengen nikah punya pasangan yang sehobi, wataknya sama, susah. Mau nyari di KUA kita bantuan susah nyarinya. Makanya tadi seni dalam mengolah masalah adalah sabar. Kenapa? Tidak akan lepas dari masalah. Sebagaimana tadi disinggung oleh Rasulullah, ya. Selama kita masih di dunia, kita akan bertemu dengan masalah dan kuncinya adalah sabar. Kemudian dikit lagi, kayak asik bicara masalah ya. Yang senang-senang itu seru ya. Rukun dalam sabar. Ingat ya, yang menyesatkan adalah sabar itu ada batasnya ya. Jadi ungkapan yang menyesatkan adalah sabar itu ada batasnya, padahal sabar itu tidak ada batasnya. Rukun sabar yang pertama adalah menahan hati untuk tidak emosi. Nah ini berat juga. Berat. Sampai-sampai anak TK hafal ya. La ta'udhu walakal jannah. Yang guru TPA, guru TK, yang anak TK hafal insyaallah. La ta'udhu walakal jannah. Janganlah engkau marah, niscaya bagimu surga. Nah ini dia. Ya. Jadi menahan hati untuk tidak emosi ketika menghadapi masalah. Ya, manajemen kolbu. Jadi bagaimana kita untuk tidak bentar-bentar emosi, itu rukun sabar. Yang kedua, menahan lisan untuk ngeluh. Nah ini juga berat, ya. Ngeluh, ya, ini dia. Nah untuk banyak pentingnya kita ngaji untuk terus menempa, ya. Kenapa? Hidup ini kuncinya adalah hati. Nah, bagaimana adalah hati kita hidup? Ngaji. Ya. Kenapa? Penyakit itu kadang tidak sadar. Penyakit itu tidak. Nah, agar kita tetap hidup ya ngaji. Saya kadang membayangkan ya, orang yang tiap hari nontonnya TV terus. Dia tiap hari dicekok itu apa yang dipikir? Tiap hari yang dilihat sinetron, hatinya bagaimana mau hidup? Kan tidak ada siraman rohani. Hati itu ibarat taman. Ya, setiap hari harus kita sirami, harus kita openi, harus kita jaga. Bayangkan kita punya di depan rumah kita taman, ya, leleh luweh, tidak disirami, gersang. Bagaimana bunganya akan tumbuh? Bagaimana kita akan merasakan wanginya bunga yang semerbak wangi kalau tidak diopeni? Begitu juga hati, kalau tiap hari nontonnya sinetron, nontonnya berita yang membangkitkan emosi, bagaimana akan bahagia? Ya, makanya salah satu cara agar bahagia adalah stop nonton berita. Sanggup nonton, stop nonton TV kalau mau bahagia. Stop nonton gosip-gosip ibu. Luar biasa. Bagaimana akan bahagia kalau yang ditonton gosip-gosip? Ya, jadi rukun. Nah ini udah. Rukun sabar adalah menahan lisan untuk mengeluh. Yang ketiga,
menahan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kita punya anak nggih. Bagaimana juga ya senak-kenaknya anak itu adalah investasi akhirat kita. Nah, tahan tangan kita untuk mukul, tahan sekali-kali jangan bahasa kasarnya plak-plak. Ya, ini berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Coba sekalian dirahmati Allah Taala, waktunya habis terakhir ya, tapi tidak dirinci ya karena waktunya habis. Terakhir adalah senantiasa beristighfar. Bagaimanapun kita jamaah sekalian, kita bukan manusia sempurna. Ada kalanya ngeluh, ada kalanya mungkin setan menggoda kita karena kurangnya ilmu, menjadikan kita selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan terakhir adalah kita tetap ya bahagia agar kita dapat adalah tubu ilallah la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah, niscaya kalian akan beruntung. Nah, kunci terakhir adalah senantiasa bertobat ya. Allah sangat paham dengan manusia sehingga apa? Memberikan syariat taubat. Taubat itu semisal deterjennya akan merontokkan kotoran-kotoran pada pakaian. Begitu juga manusia tidak lepas ya dari kesalahan, dan Allah beri solusi jalan keluar agar senantiasa bersih, ada senantiasa beristighfar. Rasulullah manusia yang dijamin surganya juga tidak pernah lupa bertobat kepada Allah, mesti istighfar minimal 70 kali. Makanya ya minimal sekali ya, minimal setelah sholat 3 kali astagfirullah. Atau kalau kita mau rutin ya setiap pagi atau petang sore hari baca istighfar 100 kali agar dada kita plong. Bagaimanapun juga kita bukan malaikat, pasti ada kalanya berbuat salah. Sebanyak apapun ilmunya, ilmu sabar sudah diajari, ilmu ikhlas sudah diajari, ilmu qanaah sudah diajari, toh juga manusia pasti sekali akan tergelincir dalam dosa. Makanya jangan pernah malu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekalian dirahmati Allah taala, karena waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan setelah ini hadirin semua menjadi orang paling bahagia di dunia insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.